Ya, momen mudik lebaran yang selalu dinanti disambut dengan penuh suka hati. Kendaraan melaju menuju kampung halaman membawa harapan untuk bertemu keluarga dan handai taulan. Petugas pun bersiaga di jalan, stasiun, terminal, pelabuhan dan bandara memastikan mudik lancar jaya. Dengan doa dan langkah yang tertata, berharap mudik berjalan tanpa celaka dan derita. Saya Reni Arumsari, inilah Inside Story. Ya pemirsa, mudik lebaran telah menjadi tradisi di Indonesia setiap tahunnya. Berbagai moda transportasi digunakan masyarakat untuk kembali ke kampung halaman, mulai dari jalur darat, laut, hingga udara. Untuk jalur darat, Polri bersama stakeholder terkait menyiapkan rekayasa lalu lintas mulai dari kontraflow hingga one way nasional. Rekayasa dilakukan untuk memastikan arus mudik dan arus balik lebaran berjalan dengan lancar. Pemantauan arus mudik dan arus balik lebaran 2025 juga dilakukan di jalur penyeberangan laut untuk memastikan tidak ada penumpukan penumpang. Antisipasi kepadatan penumpang dilakukan dengan menyiapkan cadangan armada serta menyiapkan tambahan area parkir untuk kendaraan yang akan menggunakan angkutan kapal feri. Moda transportasi udara juga menjadi favorit pemudik pada musim lebaran tahun ini. Salah satu faktornya adalah penurunan harga tiket pesawat domestik kelas ekonomi hingga 14% pada masa libur lebaran 2025. Berbagai kisah unik terjadi pada momen mudik lebaran tahun ini. Salah satunya pemirsa, seorang pemudik asal Palembang tujuan Sragen, Jawa Tengah yang melahirkan secara darurat di dalam toilet terminal bis Tingkir, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Ibu tersebut melahirkan tanpa bantuan medis dengan usia kandungan prematur 5 bulan. Para pemudik yang tengah menunggu bus di terminal tipe A Tingkir, Kota Salatiga, Jawa Tengah digemparkan dengan momen seorang pemudik yang melahirkan darurat di dalam toilet. Pemudik asal Palembang tujuan Sragen, Jawa Tengah itu melakukan proses persalinan seorang diri di dalam toilet terminal saat usia kandungannya baru berjalan 5 bulan. Setelah proses persalinan selesai, sang bayi dan ibunya langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Islam Tunas Harapan Salatiga. Telah ditemukan seorang wanita yang melahirkan di dalam toilet wanita, yang dimana kronologinya adalah bus Harapan Jaya dari Palembang menuju Sragen transit di terminal tipe A Tingkir Salatiga untuk menurunkan penumpang yang turun di terminal tipe A Tingkir Salatiga. Pada saat itu wanita yang melahirkan tersebut izin kepada kru bis untuk ke toilet wanita. Karena lahir secara prematur, bayi yang dilahirkan di dalam toilet terminal ini kini masih mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Dari Salatiga, Jawa Tengah, Lurisa Lulu Ainus melaporkan. Sementara itu di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, seorang balita terkunci di dalam mobil saat orang tuanya beristirahat di rest area Tuntang. Petugas kepolisian berusaha mengevakuasi korban dengan alat seadanya. Seorang balita terkunci di dalam mobil yang terparkir di rest area 439A Tuntang, Kabupaten Semarang. Orang tua balita panik, kemudian meminta
meminta bantuan petugas Polres Semarang yang sedang berjaga di Puspam Rest Area. Dengan menggunakan peralatan seadanya, polisi akhirnya dapat mengevakuasi balita setelah 30 menit berusaha membuka pintu mobil. Kejadian berawal, pemudik asal Jakarta beristirahat di rest area tol Banyumanik Bawen. Karena anak mereka masih tidur, kedua orang tuanya meninggalkan anaknya di dalam mobil sendirian dengan mesin mobil menyala untuk AC. Iya, ini loh, Pak. Setelah beberapa menit di dalam mobil, kunci otomatis mobil bekerja dan mengunci seluruh pintu mobil sehingga balita terkunci di dalam mobil. Peran dari orang tuanya atau si pengemudi yang kemudian meminta bantuan kita, kemudian kita laksanakan beramai-ramai dengan berbagai cara, kemudian kita berhasil membuka, kemudian anak itu ya juga terselamatkan, ya alhamdulillah anaknya nggak mengalami gangguan kesehatan. Demikian. Polisi mengimbau agar orang tua tidak meninggalkan anak-anak mereka sendirian. Kemudi juga bisa memanfaatkan layanan tempat istirahat dan tempat main anak yang dibuka Polres Semarang untuk beristirahat. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurus Alulu, Ainus melaporkan. Ya, sementara di Sumedang, Jawa Barat, pemirsa, bocah perempuan tidak sengaja tertinggal karena orang tuanya panik mengejar bis setelah tas bawaan mereka tertinggal. Korban yang kedinginan karena kehujanan akhirnya diselamatkan oleh polisi. Polisi dan tim medis ini menenangkan bocah perempuan di pos terpadu operasi Ketupat Lodaya 2025. Korban Alula wafat Selasa bila 8 tahun menggigil kedinginan usai kehujanan. Sebelumnya korban bersama orang tuanya turun dari bus dari Tangerang di Bundaran Binokasi. Kedua orang tua korban panik setelah mengetahui tas mereka tertinggal di bagasi bus. Mereka mengejar bus menuju Sumedang memakai ojek. Korban penyandang disabilitas tertinggal di pinggir jalan diamankan polisi ke pos terpadu. Ayah korban baru menyadari putrinya tertinggal setelah disusul polisi dengan kendaraan patroli. Keluarga ini diantar mobil ambulans PMI menuju rumah mereka di perumahan Blitz 2, Kecamatan Cimalaka. Dia panik doang, sebetulnya panik karena istilah keburu panik. Jadi sebetulnya kalau intinya kalau si bapak nggak nyamperin nggak akan jadi apa seperti itu. Tapi panik. Senang ya Pak dapat bantuan dari Ya alhamdulillah senang. Arus balik Lebaran, pemudik diminta lebih berhati-hati menjaga barang bawaan dan pastikan anggota keluarga dalam rombongan tidak seorang pun tertinggal. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben melaporkan. Ya, mudik Lebaran merupakan hal yang paling ditunggu warga perantauan saat momen Hari Raya Idul Fitri. Namun tidak semua profesi bisa melakukan mudik. Supir ambulan di Semarang harus rela tidak pulang kampung agar bisa tetap melayani masyarakat. Demi pengabdian sebagai seorang supir ambulans, Sugiyat Moko rela tidak merayakan Lebaran di kampung halamannya. Hal ini karena Sugi mendapatkan jatah piket pelayanan di area jalan tol Kabupaten Semarang. Sejak 2019 lalu, Sugi selalu bertugas saat momen arus mudik Lebaran. Meski harus memendam rindu kepada keluarga dan kampung halaman, ia selalu semangat saat melayani masyarakat. Tahun kemarin tidak bisa mudik, Mas, karena tuntutan pekerjaan, karena kita melayani masyarakat, juga melayani pasien, dan harus on call 24 jam, juga di bulan suci Idul Fitri ini atau bulan Ramadan ini nanti ada piket rest area juga. Jadi insya Allah untuk mudiknya nanti ditunda habis Lebaran, biasanya begitu. Sugi berharap pengorbanannya bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi ladang amal untuk dirinya. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Dorisa Lulu, Ainus melaporkan.
Nah, selain supir ambulan di Semarang yang rela tidak pulang kampung saat Lebaran, aksi heroik petugas Satlantas menolong para pemudik yang tertimpa musibah juga patut diacungi jempol. Dari mulai menolong balita yang kejang di perjalanan hingga mengevakuasi satu keluarga pemudik motor yang kecelakaan. Dengan sigap, sejumlah petugas Satlantas Polres Sumedang ini langsung membopong balita sakit yang terjebak kemacetan di jalur arteri Bandung-Cirebon, kawasan Bojong. Bocah 4 tahun yang mengalami kejang ini langsung dievakuasi ke mobil patroli dan dilarikan ke rumah sakit. Menurut orang tua, awalnya sang bocah memang hendak dibawa ke rumah sakit karena demam tinggi. Namun di tengah perjalanan, kendaraan mereka terjebak macet parah. Mau cari ojek, tadi kan macet, jadi ada bapak polisi, ya udah minta bantuan bapak polisi aja. Langsung sigap bapak polisinya bantuin, alhamdulillah. Emang sakit dari rumah tuh? Iya, sakitnya di rumah. Tadinya mau dibawa ke bidan, tapi bidan nggak sanggup, harus dibawa ke rumah sakit langsung katanya gitu. Namun karena kondisi macet di sekitar Bojong ya, perempatan Bojong Sumedang, mereka minta tolong kepada petugas tim Urai, tepatnya Pak Wandi ya. Aksi heroik petugas Satlantas di jalur wisata Puncak menolong satu keluarga pengendara motor yang mengalami kecelakaan. Aibda Hengki yang tengah berjaga mengurai kemacetan langsung sigap membopong dan membawa korban ke rumah sakit terdekat. Berhasil keluar dari kemacetan Puncak, korban akhirnya bisa mendapat pertolongan medis. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, momen unik kerap terjadi pada saat mudik Lebaran. Salah satunya kehadiran pahlawan super dalam serial Jepang, yakni Ultraman Taiga yang ikut berdesak-desakan bersama ribuan calon pengguna jasa di Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Tak hanya itu pemirsa, momen unik arus mudik juga terjadi saat pemudik yang menggunakan sepeda motor membawa hewan peliharaannya, yakni seekor monyet. Mau kemana ini rencana? Kalau lawan monster. Seorang pemudik asal Jakarta menuju Lampung tampak mencuri perhatian saat berada di kerumunan ribuan pemudik lain di Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Bagaimana tidak, pemudik bernama Diki Satria ini tampak menggunakan kostum berkarakter superhero dalam serial Jepang, yakni Ultraman Taiga. Diki sengaja menggunakan kostum tersebut untuk menghibur para pemudik lain yang kelelahan karena perjalanan jauh. Selain itu, pria yang berprofesi sebagai montir bengkel di Jakarta ini juga mengaku memakai kostum pahlawan super saat tiba di Cilegon. Nantinya kostum yang dia pakai akan diganti apabila sudah di dalam kapal. Lampung Timur. Dari Jakarta. Ini perjalanan, sepanjang perjalanan pakai kostum ini? Enggak, dari Cilegon tadi. Oh, dari Cilegon pakai kostum ini ya? Gimana Mas mudik pakai kostum beginian maksudnya? Ya, biar seru aja. Biar FYP katanya. Oh. Tetap. Tidak hanya menggunakan kostum superhero, namun ada juga video viral di media sosial dalam arus mudik Lebaran 2025. Yakni aksi pemudik yang membawa hewan peliharaannya, seekor monyet untuk ikut pulang kampung. Tidak diketahui asal dan tujuan pemudik ini, namun pemudik ini menggunakan sepeda motor berplat P. Tidak tanggung-tanggung, monyet peliharaannya bahkan dipakaikan kostum lengkap mulai dari topi, baju, celana, hingga sepatu. Tim Liputan iNews melaporkan. Nah, selain pemudik yang membawa monyet peliharaannya tadi, ada juga pemudik yang memboyong burung perkututnya untuk mudik menggunakan bis. Burung ini dibawa ke kampung halaman karena takut mati jika ditinggal mudik.
Ada yang unik saat pemudik membawa barang bawaannya di Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat. Bukan pakaian ganti atau baju baru, tapi burung dengan nama Puter Pelung. Seorang bapak tua membawa hewan peliharaannya 4 pasang perkutut ke kampung halamannya di Purworejo. Dirinya menuturkan burung ini dibawa lantaran takut mati jika ditinggal mudik. Pulang kampung kemana ini Bapak? Saya ke Purworejo, Mas. Purworejo? Ya. Bawa apa ini Pak? Bawa burung puter pelung ini. Oh, ada berapa ekor Pak? Ada 4 pasang. 3 pasang, yang 2 anakan. Anakan baru 3 bulan lah. Kenapa dibawa Pak ke kampung Pak? Karena ditinggal mudik nggak ada yang ngurusin. Jadi daripada mati itu sia-sia, mendingan dibawa ke kampung, kasih tetangga. Burung yang memiliki suara unik dengan nilai jual dari ratusan ribu rupiah hingga jutaan rupiah ini akan dibagikan kepada tetangga-tetangganya untuk bisa dipelihara. Dari Jakarta, Betul Gani, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, rombongan pemudik asal Kuningan turut membawa hewan ternaknya ke kampung halamannya di Indramayu, Jawa Barat. Nah, rombongan pemudik ini sengaja membawa 2 ternak kambing kesayangan agar tidak hilang dicuri. Selalu ada cerita unik dari mudik Lebaran. Rombongan pemudik ini melakukan perjalanan dari Kuningan ke Indramayu dengan membawa serta hewan ternak berupa 2 ekor kambing menggunakan mobil bak terbuka. Alasannya selama ditinggal mudik tidak ada yang mengurus dan memberi makan kedua kambing tersebut. Mereka khawatir jika ditinggal 2 kambing kesayangan mereka akan hilang dicuri atau mati. 2 kambing doang? 2 kambing aja. Nanti di Indramayu sengaja dipelihara lagi apa gimana? Rencana mau dipelihara untuk akekah. Oh, akekah ada gitu. Akekah. Apakah nggak bau apa gimana gitu Mas? Enggak juga sih, soalnya udah dikarungin di belakang. Selain jadi aman, menurut Saiful Rohim, 2 ekor kambing ini akan dipelihara dan nantinya dijual di Indramayu karena harga jualnya lebih mahal dibandingkan di Kuningan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Ya, tradisi mudik Lebaran di Indonesia memang tak lepas dari keunikannya. Seperti para pemudik motor yang membuat kata-kata lucu dan ditempel di belakang kendaraan mereka. Tradisi mudik yang telah jalan turun-temurun di Indonesia tak lepas dari keunikannya. Saking kreatifnya, para pemudik sengaja membuat kata-kata lucu yang kemudian ditempel di belakang kendaraan mereka. Tulisan-tulisan yang terbilang lucu tersebut selain sebagai salah satu bentuk ekspresi yang akan membuat pembacanya tergelitik, juga agar semangat mudik lebih terasa. Salah satunya adalah tulisan, "Dunia ini jahat, yang baik hanya senyum istriku." Wah, dalam banget sih Mas. Semoga pas sampai rumah nggak cuma senyumnya aja ya yang baik. Nah, kalau yang satu ini pemudik yang paham arah, GPS boleh nyasar, tapi hati tetap kudu lurus ke tujuan yang benar. Pulang ke kampung halaman itu jelas ada sambutan hangat, makanan enak, dan keluarga yang menunggu. Kalau balik ke hati mantan, bisa-bisa disambut dengan kata, "Maaf, nomor yang Anda tuju sudah bahagia." Selain tulisan lucu, ada pula curhatan. Seperti tulisan pemudik asal Jawa Tengah yang intinya belum bisa bawa uang banyak karena baru bekerja beberapa bulan. Saya kerja belum bawa banyak duit. Yang ketemu orang tua gitu ya? Iya, yang penting ketemu orang tua. Tulisan-tulisan lucu yang dipasang para pemudik ini menjadi hiburan tersendiri saat menempuh panjangnya perjalanan mudik. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Sejumlah insiden terjadi pada momen mudik Lebaran tahun ini. Inside Story akan kembali usai jeda.
Ya pemirsa, sejumlah insiden terjadi pada momen mudik lebaran tahun ini. Kebakaran mobil pemudik juga terjadi di jalur tol Madiun Kertosono, Jawa Timur. Meski penumpang dan pengemudi selamat, namun minibus hangus dilalap api. Di kilometer 613. Api melalap seluruh bagian minibus yang ditumpangi 4 orang pemudik di Jalan Tol Madiun Kertosono di kilometer 613 Desa Purworejo, Pelangkenceng, Madiun. Besarnya kobaran api menimbulkan kepulan asap hitam, terlihat hingga kejauhan. Diduga minibus asal Ponorogo menuju Surabaya ini mengalami konsleting listrik hingga terjadi kebakaran. Beruntung seluruh penumpang dan pengemudi berhasil menyelamatkan diri sebelum seluruh mobil terbakar. Sementara petugas damkar yang tiba di lokasi mengaku membutuhkan waktu 30 menit untuk memadamkan minibus yang terbakar. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu, iNews melaporkan. Ya, di Bogor, Jawa Barat pemirsa, sebuah mobil pemudik asal Banten mengalami kecelakaan tunggal hingga terperosok ke sawah. Akibatnya 2 penumpang mobil terluka. Sebuah mobil minibus milik pemudik asal Kampung Cimaja, Banten terperosok ke sawah sedalam 5 meter di ruas Jalan Raya Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin 31 Maret 2025. Dari keterangan saksi, mobil melaju dari arah kota Bogor yang hendak mudik ke rumah orang tuanya. Diduga sang sopir mengantuk sehingga saat melintas di jalan yang sempit, mobil tak dapat dikendalikan. Si supir dalam keadaan mengantuk dari arah dia kan mau pulang dari pos sana, dia sudah matanya sudah berat, jadi kondisi si bapaknya benar-benar udah gak bisa dikontrol, ngantuk. Akibatnya 2 penumpang mobil luka-luka. Warga pun langsung bergotong royong menolong korban. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, nekat melewati jalan tikus, sejumlah pemudik justru terjebak di medan lumpur berbatu di Brebes, Jawa Tengah. Sejumlah mobil bahkan mengalami kerusakan pada bumper depan. Sejumlah pemudik yang tak sabar terjebak macet, nekat melewati jalan tikus yang diarahkan oleh warga. Namun bukannya lancar, kendaraan mereka justru terjebak di medan lumpur berbatu. Sejumlah mobil bahkan mengalami kerusakan pada bumper depan karena kondisi jalan rusak yang bersebelahan dengan saluran irigasi. Antrian kendaraan pemudik pada puncak arus balik H-3 di Jalan Raya Songgom, Brebes, Jawa Tengah, Jumat pagi sepanjang 5 km. Hal ini disebabkan membludaknya kendaraan keluar tol Pejagan menuju Purwokerto dan adanya pasar tumpah di jalur arteri. Berapa lama di sini, Pak? Antrinya, Pak? Ini 3 jam. 3 jam. 3 jam? Ya. Berarti keluar Pejagan jam berapa? Keluar Pejagan jam 3 malam. Jam 3 malam? Ya. Sama tahun kemarin parah mana, Mas? Kurang lebih yang ini. Parah ini berarti? Ya, ini 1 jam. Kalau yang kemarin saya belum kena macet. Polres Brebes telah menyiagakan personil penarikan arus dan tim urai, namun antrian panjang tetap tak terhindarkan. Antri berjam-jam di Jalan Raya Songgom, polisi pun menghimbau pemudik bersabar dan tak mencari jalan tikus yang justru menyesatkan. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Sementara diduga tidak tahu jalan dan kelelahan, 1 unit minibus pemudik masuk jalur motor di Jembatan Suramadu, arah Bangkalan, Jawa Timur. Polisi pun mengimbau pemudik untuk istirahat jika merasa lelah. Minibus berwarna putih yang diduga pemudik ini terekam video amatir masuk ke jalur motor di Jembatan Suramadu, arah Surabaya menuju Bangkalan. Akibatnya laju motor yang melintas pun menjadi terganggu hingga terjadi hambatan. Warga mengaku memaklumi kejadian ini karena diduga pemudik berasal dari luar Madura yang jarang melintasi Jembatan Suramadu. Namun, diduga juga pengemudi mobil kelelahan sehingga tanpa sadar menyasar ke jalur yang bukan peruntukannya. Polisi pun mengimbau agar pemudik baik roda 2 maupun roda 4 beristirahat sejenak di pos peristirahatan jika merasa lelah.
Selain sebagai antisipasi kerawanan kejahatan jalanan, pos-pos tersebut juga untuk memberi kenyamanan bagi para pemudik yang beristirahat sejenak. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, puncak arus balik Lebaran 2025 diprediksi akan terjadi pada 6 dan 7 April. Sejumlah skema dan rekayasa lalu lintas pun disiapkan guna mengantisipasi puncak arus balik nanti. Dan berikut cuplikan dialog rekan kami Aya Nufus bersama Kabak Ops Korlantas Polri Kombes Aris Syabudin. Menyiapkan kegiatan kontraflow mulai dari kilometer 188 sampai dengan kilometer 70. Yaitu dari Palimanan, di mana diharapkan kendaraan-kendaraan bisa masuk mulai dari arah Palimanan sampai dengan kilometer 70. Dan kemudian daya tampung dari tol Jakarta Cikampek itu pun memadai. Apabila terjadi bangkitan yang lebih banyak dari arah timur, kemungkinan esok harinya kita akan memperpanjang pelaksanaan one way lokal ini sampai dengan Pejagan di kilometer 246 yang berdasarkan hitungan itu menyumbang kurang lebih 20% kendaraan yang kembali ke arah Jakarta, terutama dari arah selatan, dari arah Aji Barang, Purwokerto dan lain-lain. Apabila di tanggal 6 kemungkinan menjadi salah satu puncak arus balik, kita akan melaksanakan one way nasional dari mulai Kali Kangkung 414 sampai dengan Cikatama di kilometer 70. Dan mudah-mudahan dengan rekayasa lalu lintas yang dilakukan, tol Jakarta Cikampek khususnya bisa menampung bangkitan arus lalu lintas dari arah timur ini. Dari Kakor Lantas sudah mengatakan bahwa arus mudik ini sukses, begitu ya, mengingat juga angka kecelakaan di tol khususnya ini berkurang dari tahun lalu. Terkait sukses atau tidak itu penilaian dari masyarakat, Mbak. Yang jelas kita hanya melihat parameternya bahwa kemarin sudah disampaikan dari aspek keselamatan, angka kecelakaan itu turun 30%, kemudian angka korban meninggal dunia atau fatalitas itu turun 30%, itu sebagai parameter yang utama. Ya, angka kecelakaan yang jauh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya menjadi catatan positif pada arus mudik dan arus balik Lebaran 2025. Lalu apalagi yang menjadi evaluasi dari arus mudik Lebaran tahun ini? Berikut cuplikan dialog rekan kami Prica Papilaya bersama Jubir Kemenhub Elba Damhuri dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia Bapak Joko Setiowarno. Menurut pantauan Anda dari tahun ke tahun, apakah tahun ini pemerintah sudah mempersiapkan mudik dan juga arus balik dengan baik, lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya? Apa yang baru, Pak, yang bisa mungkin dilanjutkan begitu? Separuhnya sama dengan tahun berikutnya. Yang baru tahun ini adalah untuk penyeberangan Merak Bakahuni. Ya, jadi H-5 itu tarif untuk kapal dibuat sama semua, jadi tidak ada kapal eksekutif maupun reguler ya, itu membuat sama semua sehingga semuanya bisa tertampung di kawasan pelabuhan. Untuk ini kan dibagi 3 juga kan, ada yang untuk bis umum dan pribadi ke Pelabuhan Merak, itu semua bisa tertampung, meskipun di Pelabuhan Merak mereka juga menunggu cukup lama lah, ada sampai 5-6 jam, tapi nggak masalah karena kalau mandeknya di ruas tol dan di kawasan pelabuhan itu berbeda. Ruas tol mereka juga nggak bisa cari toilet, istirahat dan sebagainya. Tapi kalau di kawasan pelabuhan, mau cari makan dan sebagainya semua sudah tersedia. Artinya secara fisiologis mereka juga senang juga, sudah lihat kapalnya, tinggal kapan mau berangkat, begitu ya. Nah, kemudian angkutan barang juga sudah dipisah. Meskipun angkutan barang ini ya terpisah, membuat kemarin itu sedikit sepi juga yang Merak ini karena semua sudah masuk ke BBJ, jadi pelabuhan Bandar Bakauheni dari Bojonegara, kemudian menuju pelabuhan Bandar Bakauheni yang ada di Bakauheni. Nah, ini cukup menarik dan untuk sepeda motor sudah dipisah. Nah, ini mungkin dipertahankan. Tinggal nanti yang arus baliknya, kalau arus balik sebenarnya itu mereka sudah ada sistem pelambatan, delaying system yang ada dilakukan di sana dengan beberapa ketentuan yang entah itu di jalan tol maupun di arteri yang ada di Lampung. Untuk sementara memang sepeda motor tidak dilewatkan ke Ciwandan karena jalur Ciwandan ini tahun ini sudah lumayan bagus karena kami ke sana sampai 3 kali kan, di tiap jalur ini sudah mulus, bersih, tidak berdebu. Kemudian
geofencing juga diterapkan sehingga tidak banyak lagi orang berjualan ya di pinggir jalan untuk online itu, tapi masih ada, saya kira sedikit tidak masalah, tapi tidak seperti dulu. Jalannya sudah bersih, tempat penyangganya juga untuk tim Ciwandan itu juga jauh lebih luas, mereka tidak bisa lama, nggak sampai 1 jam sudah bisa naik kapal, dan ini juga membuat nyaman penggunanya. Saya kira ini perlu dipertahankan ya, tapi dengan mungkin nanti dinamis lah, kalau seandainya orang kosong mungkin barang bisa dimasukkan ke sana, jadi biar tidak antri panjang juga di Pelabuhan Bojonegara, kemarin agak panjang sedikit di sana. Baik, kalau dari pihak Kemenhub sendiri ada catatan khusus Pak untuk para pemudik? Iya Mbak Priska, kita setuju tadi Pak Joko sudah mengatakan faktor utama adalah stamina pemudik nih, kesehatan. Kalau sudah lelah dia harus istirahat. Ya. Dan di jalan arteri pun pemerintah sudah menyiapkan banyak rest area yang bisa dipakai oleh para pemudik, baik itu kendaraan pribadi maupun motor, terutama motor Mbak Priska. Misalnya kita sudah bekerja sama dengan Kementerian Agama, di sepanjang Trans Jawa ini ada 200 lebih masjid yang bisa dipakai oleh para pemudik untuk beristirahat, untuk melepas lelah atau ibadah selama 24 jam. Kemudian juga Kementerian Perhubungan menyiagakan jembatan-jembatan timbang di sepanjang jalan di Jawa ini sebagai rest area juga Mbak Priska, sebagai rest area sehingga pemudik bisa menjaga staminanya ketika sudah lelah, dia berhenti. Selain juga banyak tempat-tempat lain yang bisa mereka berhenti, rumah makan, taman, kantor pemerintah, dan lain sebagainya. Nah ini penting sekali, apalagi juga Menteri Perhubungan Pak Dudi Purwagandi selalu memberikan arahan kepada para pengemudi, jika sudah 4 jam, 3 jam, 4 jam mengemudi, dia harus istirahat karena memang ada batas kelelahan kita ketika kita mengemudi, apalagi ini di jalan yang padat ya Pak Jokowi. Jadi memang perlu sangat kesadaran tinggi bagi pengemudi untuk segera beristirahat ketika dia sudah lelah. Demikian Pak. Yang meliput saat arus mudik dan arus balik Lebaran memiliki cerita sendiri bagi para jurnalis iNews Media Group. Inside Story akan kembali usai jeda. Ya pemirsa, meliput saat arus mudik dan arus balik Lebaran memiliki cerita sendiri bagi para jurnalis iNews Media Group. Dan berikut kami hadirkan cerita di balik layar liputan mudik. Halo pemirsa iNews Media Group, saya Camar Haenda dan saya merupakan reporter untuk tim liputan mudik di gerbang tol Cikampek Utama. Nah biasanya kalau liputan mudik itu ada suka dukanya. Sukanya kita jadi merasa bermanfaat karena bisa memberikan informasi terkait dengan arus lalu lintas kepada para pemudik dan juga pemirsa di seluruh Indonesia. Tapi dukanya kitanya sendiri jadi nggak bisa mudik. Kita langsung kenalan sama tim di balik layar, tim iNews Media Group Liputan Mudik 2025 Gerbang Tol Cikampek Utama. Sedih karena harus ninggalin keluarga, terutama orang tua dan istri ya. Ya sedihnya sih, tapi ya mau bagaimana, namanya tugas ya, kita udah laksanakan aja. Seru, cuma ya balik lagi tetap kangen keluarga ya, pengen lebaran di rumah karena udah tahun ketiga juga nih. Belum lebaran di rumah, betul. Untuk keluarga, ayah masih belum bisa lebaran sama kalian. Untuk istri dan anak-anakku. Salam juga buat orang tua, mohon maaf untuk tahun ini nggak bisa lebaran bareng juga. Insya Allah tahun depan kita lebaran bareng. Sukanya kita selalu gembira karena ada teman-teman kita semua
Semoga setelah tugas arus mudik Lebaran ini bisa berkumpul sama keluarga. Aja di sini ngumpul bareng sama teman-teman, bercanda-bercanda. Mudah-mudahan tahun depan bisa mudik lah gitu. Ya suka dukanya ya sedih aja, nggak bisa ketemu keluarga di rumah. Tapi ya berharap, berdoa aja mudah-mudahan keluarga di rumah di kampung ya sehat. Sebenarnya sih ingin sekali ikut Lebaran di kampung, tapi udah tugas, mau nggak mau kita harus jalanin. Insya Allah nanti selepas arus mudik bisa berkumpul. Kami tim liputan mudik Cikampek Utama iNews Media Group mengucapkan Ya, para jurnalis iNews Media Group harus rela meninggalkan momen untuk berkumpul bersama keluarga pada Lebaran tahun ini. Tangis pun tidak terbendung saat beberapa rekan kami dipertemukan dengan keluarga dan orang-orang terdekat lewat sambungan video. Sendiri nih, apakah sudah merasakan ketupat sayur atau beragam makanan di sana? Ya baik Togi, sepertinya kami belum sempat untuk menikmati lontong, ketupat sayur atau opor ayam ya di sini karena kami masih menyajikan berita kepada pemirsa di rumah. Nanti kami tentu saja akan mencari, akan makan opor ayam, kemudian rendang yang menjadi ikon ya untuk dimakan di Hari Raya Idul Fitri ini, Togi. Kalau Jane sendiri mungkin apa sih yang dikangenin saat Lebaran? Mungkin saat ini kan mungkin ini ya jauh dari orang tua atau kayak gimana? Apa yang dikangenin saat Lebaran, Jane? Mungkin bisa ceritain. Ya, tentu saja keluarga di rumah karena kami bersama tim di sini kami melaksanakan tugas secara profesional. Ya, kami menyajikan berita-berita kepada pemirsa di rumah, tapi tentu saja yang sangat dikangenin nih Togi dan juga pemirsa keluarga di rumah. Kalau biasanya sebelumnya kami bisa bersilaturahmi halal bihalal dengan keluarga, dengan orang tua, dengan sanak saudara, kemudian menikmati opor ayam di rumah. Mungkin saat ini ditunda terlebih dahulu, Togi. Baik, Jane, kita ada segmen Netizen Wants to Know. Ini mungkin ada pertanyaan dari netizen. Silakan dengan pertanyaannya ke Jane. Assalamualaikum, Jane. Ulia, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabarnya? Sehat? Ini Bapak ya? Ini disuruh pegang. Ya, ini. Mana? Bapak sama Ibu nih. Sehat. Bapak sama Alhamdulillah. Ibu. Ibu. Iya. Tetap. Ibu, Bapak. Iya. Maaf lahir batin ya. Ya, Ibu. Ya, sama-sama. Ibu, aku ya. belum makan opor ayam, Ibu. Iya, besok ya, kalau belum bisa pulang 3 tahun. Kalau pulang kita siapin, kita oporkan. Lontongnya juga ada, kita siapin buat Ulia. Karena kangenannya Ulia kan kalau Lebaran maunya lontong sayur sama opornya. Gitu kan? Kangen apa lagi? Iya. Ayah dari semua masakan Ibu. Ayah dari Pak Jane mungkin bisa ceritain sosok Jane itu bagaimana waktu kecil, Pak? Oh ya, jadi Jane itu kecilnya 3 tahun sudah sekolah di TK. Nah, karena baru 3 tahun, sekolah TK-nya sehingga menjadi 2 tahun. 2 tahun, jadi umur 5 tahun, nggak mau masuk TK lagi. Sehingga 5 tahun sudah kelas 1 madrasah ibtidaiyah. Kalau Ibu sendiri, apa yang dikangenin dengan Jane, Ibu? Mungkin bisa cerita, Ibu? Mumpung selalu disuapin sampai sekarang. Iya, kalau makan disuapin sama ibunya kalau di rumah. Kalau Jane sendiri, apa yang dikangenin oleh orang tua? Tadi kan sempat bilang katanya disuapin sama ibu, sama ayahnya juga. Apa yang pengen disampaikan sama ayah dan ibu, Jane? Iya, semoga sehat selalu. Terus semoga masih bisa nemenin aku karena aku hampir setiap hari telepon curhat-curhat sama ibu sama ayah. Terus pokoknya
pokoknya semoga sehat selalu semua sekeluarga. Kangen disuapin juga. Amin ya. Jaga kesehatan ya. Seperti itu. Sayang, jaga kesehatan. Tetap semangat, Ya, I love you Ibu, Ayah. Love you. Oke. Baik, terima kasih Ayah dan Ibu dari Jane Cahyani. Jane, terima kasih sudah berdedikasi untuk kita juga di lapangan. Terima kasih, selamat lebaran lagi buat rekan-rekan juga. Henry, di tayangan spesial lebaran ini ada pemudik nih yang juga ingin bertanya nih mengenai kondisi di sana. Silakan Ibu. Halo, Assalamualaikum. Halo, ini Ibu. Ya Bu, lagi liburan di kawasan Kuningan, maaf belum bisa pulang. Ini tahun kedua nggak lebaran bareng. Ini Ibu. Halo. Iya Ibu, gimana kabarnya? Halo Ibu, gimana kabarnya? Sehat. Semangat ya kerjanya. Ya, alhamdulillah sehat. Ibu, maaf kemarin nggak bisa video call. Maaf kemarin belum bisa video call sama Ayah, katanya Ayah nggak kuat kalau video call. Ya, yang penting sehat ya. Masih ada rendang sama goreng uli di rumah. Ibu siapin buat AA. Ya Ibu, insya Allah kalau misalnya nanti ada momen bisa lebaran lagi setelah dari sini, insya Allah bisa lebaran bareng. Amin ya. Semangat ya Ayah. Baik Henry, apa sih yang paling apa sih yang paling dikangenin dari suasana lebaran di rumah tuh? Biasanya karena Henry kan kebetulan anak kembar yang juga kemarin Henry udah gak ada, jadi ibu sangat sayang banget sama Henry. Jadi ketika jauh sama keluarga, ibu tuh paling gak bisa jauh dari Henry. Jadi yang sangat dikangenin itu karena ibu suka banget nyediain makanan uli pakai rendang. Ini makanan kesukaan Henry ketika lebaran. Dan juga ayah karena kebetulan lagi sakit, jadi biasanya Henry tuh selalu temenin ayah kalau misalnya lagi bawa mobil. Dan sekarang bisa jauh dari ayah tuh sangat sedih sekali, Zila. Oke. Kalau ayah, Bapak Hera mungkin ada yang ingin disampaikan untuk Henry? Ya, sehat aja. Sehat ya. Apa yang paling dikangenin sama Henry, Pak? Henry juga pengen jalan bareng. Iya. Juga pengen jalan bareng sama ayah. Udah berapa lama emang nggak jalan bareng sama Henry? Setahun. Udah setahun. Jadi udah kangen banget gitu ya Pak? Ya. Harapannya buat Henry apa nih Pak? Ya, biar dia sehat, panjang sehat. Semangat juga kerjanya ya ayah. Oke Henry, mungkin ada pesan-pesan atau kata-kata yang ingin disampaikan untuk orang tua dan keluarga di Lebaran kali ini? Ya biasanya kan karena orang tua kalau sehari setelah Lebaran itu biasanya mudik ke Cianjur, kalau enggak juga ke Cikampek. Semoga ayah sama ibu juga selamat sampai tujuan. Bisa titip salam sama nenek, sama almarhum kakek juga minta titip doanya. Lalu seperti apa Anda merayakan Lebaran Idul Fitri menjadi momen penting ini kepada keluarga Anda? Salam. Ya Bayu, dapat saya informasikan juga bahwa untuk merayakan momen Lebaran seperti saat ini dengan keluarga, memang salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan video call begitu ya dengan keluarga di rumah ataupun juga dengan keluarga di kampung terkait dengan untuk merayakan hari raya Lebaran yang memang meskipun jarak ini menjadi hambatan begitu karena memang tidak bisa melakukan berlebaran bersama dengan keluarga besar di rumah ataupun juga dengan keluarga yang ada di kampung. Ini menjadi tantangan dan juga menjadi hambatan mungkin ya selama 4 tahun kebelakangan ini, Bayu. Ya, setuju, salam. Mungkin orang tua Anda menonton, ada yang mau Anda sampaikan? Bayu, mungkin bisa saya informasikan kalau memang bisa menyampaikan informasi untuk kepada mama atau ayah, ada juga abang di rumah atau juga keluarga di kampung, ete, bau, nenek,
mohon maaf belum bisa berlebaran, merayakan hari pertama lebaran di kampung ataupun juga di rumah bersama keluarga karena memang masih harus bertugas sampai saat ini sudah 4 tahun. Tapi memang kalau bisa saya informasikan Bayu bahwa memang rencananya pada tanggal 9 April nanti rencananya mau pulang kampung gitu karena memang sudah 4 tahun sudah jalan, mau 5 tahun juga nggak pulang kampung dan 5 tahun lebih bahkan sudah nggak pulang kampung. Dan beberapa hari yang lalu sempat dimimpikan juga sama almarhum Opung sama keluarga-keluarga yang udah meninggal juga. Kangen rasanya, dan kemarin juga sebelum berangkat abang juga bilang rasa kangen Anda pasti sampai kepada orang tua Anda, Salam, karena saat ini sudah bergabung juga Salam bersama kami, bersama-sama kita Salam. Ada Ibu Maswarni dan juga Bapak Amir Salim yang merupakan orang tua Anda. Salam, apa yang mau disampaikan? Silakan Anda boleh bicara langsung. Mama, Ayah, maafin belum bisa lebaran bareng. Pengen lebaran bareng. Kangen lebaran bareng rasanya. Sholat Id sama-sama di Taman Mini atau di Masjid Atin biasanya untuk sholat Id. Tapi sekarang selama mau 4 atau 5 tahun ini belum bisa sholat Idul Fitri atau Idul Adha bareng karena harus melaksanakan tugas. Sedih memang rasanya karena orang tua semakin tahun juga tentunya semakin bertambah usianya dan rasanya nggak pengen jauh-jauh dari orang tua karena mereka sudah tua juga dan pengen bareng-bareng, pengen bikin mama sama ayah bangga dengan apresiasi yang amat lakukan ini ataupun juga dengan doa-doa yang mama panjatkan di sepertiga malam mama. Bayu. Ibu Maswarni, benarkah sudah 4 tahun Bu Maswarni? Bagaimana rasanya lebaran tapi anaknya harus bertugas? Silakan Ibu. Sedih rasanya Mas, kangen banget. Lebaran bareng-bareng di rumah Mas. Sedih. Mudah-mudahan tahun depan bisa bareng-bareng lagi lebaran di rumah ya nak. Sehat-sehat ya nak. Jaga makan biar pada sehat ya. Enggak lupa saya mendoakan setiap sholat saya, mudah-mudahan sehat. Sehat ya nak. Jaga makan. Jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita semua sehat-sehat ya. Itu saja yang mama doakan. Mudah-mudahan sehat, panjang umur. Jangan lupa sholat ya. Ibu Maswarni dan Bapak Amir Salim juga melihat Salam ini menjalankan tugas yang cukup penting mengawal masyarakat untuk melakukan mudik ke kampung halamannya. Selama ini menonton di iNews Media Group ini seperti apa sih Ibu melihat Salam, Bu? Dia sih baik ya, mudah-mudahan dia bisa kerja dengan baik. Dia tanggung jawab segala sesuatunya, pekerjaannya dalam pekerjaannya. Salam bisa dengar mama papa Anda ini sangat bangga melihat Anda meskipun harus jauh tapi juga peran Anda sangat penting di tengah masyarakat untuk arus mudik ini. Seperti apa Salam? Apa yang ingin Anda persembahkan untuk mama dan papa ini Salam? Buat mama sama ayah, doain terus biar sukses, biar sehat, biar selamat juga. Pengen terus bareng sama mama sama ayah, bisa lihat Amat nanti sampai sukses. Bisa bikin mama sama ayah bangga, bisa mimpi Amat bisa terkabul, bisa umroh bareng sama mama sama ayah. Amin. Itu mimpi Amat satu-satunya yang salah satu mimpi untuk bisa dikabulkan sama Allah ya nak. Terkabul. Ya, di jalan yang ramai, kendaraan padat, rindu terhadap keluarga semakin menguat. Dari kota ke desa, masyarakat bergegas bertemu sanak saudara serta melepas penat yang keras. Namun waspada tetap yang utama. Keselamatan jangan terlupa. Semoga perjalanan tetap menyenangkan dan selamat sampai tujuan. Saya Reni Arumsari undur diri. Sampai jumpa.